Oke, halo teman-teman. Sekarang saya mau, kasih contoh ya latar belakang penelitian yang, saya buat ya sebenarnya ini contoh dari jurnal jadi nggak terlalu panjang, tapi, memuat hal-hal penting yang, harus ada dalam sebuah, latar belakang penelitian, sesuai dari, materi yang sudah disampaikan. Ya, jadi contohnya misalnya dalam penelitian itu kita harus, menjawab ya, apa dan mengapa dalam judul. Ya, jadi di sini judul saya adalah pengaruh penggunaan media sosial Facebook dan dukungan sosial online terhadap perilaku pemberian ASI. Nah, jadi teman-teman harus bisa menjabarkan konsep-konsep, yang ada dalam judul penelitian teman-teman di latar belakang ini, ya. Jadi tentang kalau di sini kan berarti ada, eee ini ya, penggunaan media sosial dan ada Facebook, ada, dukungan sosial online, dan ada, ASI dan perilaku pemberian ASI. Nah, ini semua saya jabarkan di dalam, penelitian saya, ya. Selain itu, ya, teman-teman juga harus bisa menunjukkan, bahwa di latar belakang itu ada, ini, ya, jadi ada deskripsi situasi dan kondisi terkini dengan fakta dan data lapangan yang memperkuat mengapa penelitian harus dilakukan. Oke, jadi situasi terkini bisa dilihat ya dengan data dan fakta. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi ada data dan fakta. Ya, ada misalkan 90% bayi di Indonesia hanya 93% yang ASI eksklusif. Ya, jadi kalau ada angka-angka seperti ini, ya itu adalah, data, dan faktanya. Ya, bahwa memang angka ini belum mencapai target global yang ditetapkan WHO yaitu 50% ASI eksklusif dan, target nasional ya, eee, dari, apa namanya, WHO maupun dari, eee apa namanya, Kementerian Kesehatan, oke. Lalu yang berikutnya ya, itu menunjukkan sebab-sebab muncul terjadinya masalah ya, sebab-sebab muncul terjadinya masalah ya misalnya, apa namanya, udah ada nih, apa namanya, berbagai kebijakan ya tetapi, apa namanya, belum efektif ya, seperti ini tadi kehapus. Jadi di sini, apa oh sorry adanya di ini sebenarnya ada sih, tapi ini dihapus ya. Jadi waktu itu saya, buat bahwa, apa namanya, udah ada berbagai kebijakan yang sudah dilakukan ya, tetapi belum efektif ya. Tetapi kebijakan ini belum efektif karena, eee kenyataannya tadi ya masih, belum mencapai target global ya, jadi itu. Lalu menunjukkan dikotomi atau kontradiksi ya, jadi dikotomi atau kontradiksi misalkan di sini, harusnya ada targetnya itu 80% aksi eksklusif ya, tetapi kenyataannya, hanya, sekian gitu ya, atau kenyataannya masih banyak yang memang belum bisa memberikan ASI untuk bayinya misalnya, itu dikemukakan. Lalu mengemukakan kajian teoritis dibanding fenomena yang ada, ya. Jadi di sini ada, apa namanya, penelitian-penelitian sebelumnya di sini, ya. Jadi di sini juga ada kan literaturnya. Jadi yang dimasukkan hanya yang penting-pentingnya saja supaya tidak terlalu, eee panjang ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, oke. Itu tentang, hal-hal yang ada di dalam latar belakang. Lalu yang berikutnya tadi ya, apa dan mengapa dari judul, ya. Berarti di sini yang pertama adalah apa dan mengapa penggunaan media sosial, ya. Jadi satu paragraf itu menunjukkan, apa namanya, jabaran-jabaran dari judul ini, ya. Jadi penggunaan media sosial misalnya saya angkat di, sini ya, bahwa, sebenarnya di sini
di aslinya sih, tadi kehapus, ini ada data tentang penggunaan media sosial ya, data data penggunaan media sosial, ini saya hapus karena biar muat dalam satu frame ya, media sosial di Indonesia. Jadi saya masukin di sini ya. Terus, yang berikutnya kenapa Facebook ya, sorry yang mana tadi? Ini ya, kenapa Facebook? Nah, saya masuk di sini ya, media sosial seperti Facebook menjadi pilihan media yang potensial ya, karena bla 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 bla. Jadi ini menjawab yang eee, pertanyaan kedua ya. Lalu yang berikutnya, apa dan mengapa dukungan sosial online ya, ini dijelaskan di sini ya, bahwa memang Ibu, menyusui sekarang sudah digital natives yang memang lahir dan besar di era teknologi digital. Jadi dukungan sosial pun berpindah dari yang konvensional, menjadi dukungan, melalui online. Terus apa dan mengapa ASI ya, di sini juga dijelaskan ya, ASI itu apa. Pemberian ASI merupakan, bla 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 ya. Lalu, apa dan mengapa perilaku pemberian ASI. Jadi apa yang dimaksud perilaku pemberian ASI, di sini juga dijelaskan, yaitu ada 4, inisiasi menyusui dini, memberikan ASI eksklusif, memberikan MPASI, dan ASI sampai 2 tahun. Jadi, semua itu dijelaskan ya di dalam, latar belakang ini. Ya nanti teman-teman juga, coba latihan untuk bisa, membuat latar belakang yang, apa namanya, mencantumkan ya, komponen-komponen, ini ya, nanti formatnya akan saya berikan.